video. Ini judul saya nih, awalnya diremehin bocah SD ini triple kill pakai karakter artis Jota dan satu squad hormat. Ditandai untuk kami tinjau. Setelah melakukan peninjauan, kami akan memutuskan bahwa video tersebut melanggar pedoman dan kami telah menghapusnya dari YouTube. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove. Halo guys, welcome back to Kennedy Sagara Channel. Oke, kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman soal penulisan judul konten kita ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami juga. Ada beberapa kali saya coba ngupload video. Nah, videonya sebenarnya nggak bermasalah, bukan juga punya konten orang lain. Namun mungkin karena ada di pedoman teknis tadi soal judul yang melanggar, artinya ada tata cara yang dianggap video kita itu melanggar. Itu bisa jadi dari konten pertama karena kita melakukan re-upload atau mengupload video orang lain. Yang kedua, masalah background atau mungkin lagu milik orang lain yang udah di copyright terus nggak sengaja kita memasukkan di video kita. Nah, yang ketiga ini yang terkadang membuat sedikit membuat agak-agak riskan kita dalam penulisan judul, artinya lebih berhati-hati karena ada beberapa kata-kata yang menurut YouTube sendiri itu dinyatakan tidak pantas gitu. Nah, ini salah satu masalah yang saya sendiri alami, bahwa kesalahan penulisan judul bukan kesalahan sebenarnya. Ini istilah-istilah, apalagi dalam istilah konten gaming ya. Istilah dalam konten gaming itu agak berbau-berbau sedikit yang kasar gitu istilah-istilahnya gitu. Salah satu contoh, kemarin saya sempat posting salah satu konten gaming, di situ ada istilah namanya triple kill gitu. Jadi 3 kali berturut-turut membunuh, dan itu dijadikan judul. Namun ternyata oleh pihak YouTube itu langsung dinyatakan konten tersebut tidak pantas gitu. Jadi seketika langsung dihapus. Seketika langsung dihapus, memang ada muncul pemberitahuan. Ini saya sudah nggak ada pemberitahuannya lagi karena saya sudah mengajukan banding. Tadi ada pemberitahuannya, dinyatakan bahwa konten tersebut dinyatakan tidak pantas, namun kita selaku pemilik konten masih bisa melihat konten tersebut selama 7 hari seperti kayak gitu. Jadi jika mungkin teman-teman merasa konten tersebut sama sekali tidak menyalahi prosedur, tidak menyalahi pedoman yang telah ditetapkan oleh YouTube, teman-teman bisa mengajukan banding atas video itu, atas penghapusan video tersebut. Itu selama 7 hari diberikan waktu. Jadi selama 7 hari yang diberikan waktu itu, teman-teman bisa mengajukan banding dengan alasan yang benar-benar bisa diterima. Kenapa? Karena pengajuan banding dalam setiap 1 kali video yang dihapus YouTube itu hanya diizinkan 1 kali aja. Hanya diizinkan 1 kali kita mengajukan banding sebelum dikeluarkan keputusan apakah video itu layak tayang atau enggak gitu. Namun jika memang masalah seperti yang teman-teman hadapi seperti yang saya hadapi, karena konten sebenarnya pantas-pantas saja, layak-layak saja, namun karena ada istilah-istilah dalam penulisan judul yang kita menggunakan istilah dalam dunia game, tujuan kita biar target penonton kita itu ngerti gitu loh, bahwa dalam game ini yang dilakukan gamers dalam konten adalah melakukan triple kill, artinya 3 kali membunuh seperti itu. Bukan maksud di dalam video ada perbuatan pembunuhan seperti gitu. Jadi di sini saya sudah mengajukan banding. Jadi saat nanti kita membuka video kita tadi, ini saya sudah hapus kebetulan, tapi tadi sebelum saya mengajukan banding tampilan seperti kayak gini, teman-teman bisa lihat. Di sini judul yang saya bikin awalnya diremehin bocah SD ini triple kill pakai karakter artis Jota dan satu squad hormat. Mungkin saja yang dianggap YouTube adalah pelanggaran adalah yang ini, teman-teman. Triple kill tadi gitu. Ini kan agak sedikit kasar. Kalau kita mungkin artikan ini ya 3 kali berturut-turut membunuh kan seperti kayak gitu. Ini mungkin yang dianggap kurang pantas oleh YouTube. Jadi karena memang ini bukan video kekerasan murni, ini karena ini istilah-istilah game, saya coba mengajukan banding dan saya mengisi di situ bahwa ini adalah istilah gaming gitu. Dengan tujuan
agar target penonton kita sampai gitu, pesan kita yang mau sampaikan sama penonton kita ini apa gitu. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengajukan banding, nanti akan muncul seperti kayak gini. Banding pedoman komunitas, ya kan, sesuai dengan pedoman komunitas. Video ini telah dihapus dari YouTube. Jika yakin bahwa keputusan ini adalah salah, Anda dapat mengajukan banding menggunakan formulir ini. Nanti teman-teman saat mengajukan banding nanti akan ada form, situ satu baris. Situ teman-teman bisa mengajukan mengisi alasan kenapa video teman-teman harus tayang kembali. Artinya pencabutan bisa dinonaktifkan oleh pihak YouTube kembali gitu. Di situ teman-teman bisa merincikan alasan teman-teman apa yang masuk akal kira-kira. Jadi kalau memang teman-teman nanti artinya pihak YouTube menyatakan bahwa memang isi kontennya tidak ada yang melanggar pedoman komunitas, itu konten teman-teman akan tayang kembali gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dinyatakan dihapus oleh pihak YouTube, jangan langsung buru-buru dihapus. Kalau memang kita tidak melakukan re-upload atau mengupload ulang konten orang lain, atau mungkin kita tidak melanggar copyright, ya, artinya mengambil video ataupun suara dari pihak yang telah mengklaim bahwa lagu itu adalah milik mereka gitu. Jangan langsung cepat-cepat dihapus. Bisa dipelajari dulu kalau memang teman-teman keberatan video teman-teman dihapus dan seharusnya layak ditampilkan, teman-teman bisa mengajukan banding di sini, di form yang ini. Oke, tim YouTube akan meninjau keputusan awal yang kami buat dan memulihkan video tersebut jika memang sesuai. Kami akan memberitahukan keputusan akhir mengenai video Anda melalui email. Harap ketahui bahwa Anda hanya dapat mengajukan banding atas video ini satu kali. Jadi entah nanti diterima atau enggak, itu akan ada pemberitahuan nanti lewat email teman-teman. Namun jika kita tadi buka video kembali, di sini sudah muncul lagi gitu, di playlistnya sudah muncul lagi. Nggak tahu entah sudah diterima atau belum, tapi yang jelas di sini videonya kembali muncul. Apakah karena memang waktu 7 hari kita masih bisa melihat video, ataukah memang dari pihak YouTube sudah meng-ACC video kita tayang kembali? Saya belum ngecek lagi di email. Coba nanti kita cek. Oke, ini ada pemberitahuan memang dari YouTube ya. Pemberitahuan dari YouTube. Halo Giza, seperti yang Anda ketahui, pedoman komunitas menjelaskan konten mana yang kami izinkan untuk diupload ke YouTube dan mana yang tidak. Video, ini judul saya nih, awalnya diremehin, bocah SD ini triple kill pakai karakter artis Jota dan satu squad hormat. Ditandai untuk kami tinjau. Setelah melakukan peninjauan, kami akan memutuskan bahwa video tersebut melanggar pedoman dan kami telah menghapusnya dari YouTube. Kami tahu hal ini mungkin mengecewakan Anda, namun kami ingin YouTube menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Jika ada konten yang melanggar aturan, kami akan menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan memeriksanya kembali. Baca terus untuk mengetahui informasi selengkapnya. Oke, pembatasan konten video. Pembatasannya seperti disebutkan sebelumnya, kami telah menghapus konten Anda karena menurut kami konten tersebut melanggar pedoman komunitas kami. Anda dapat menemukan informasi spesifik pedoman ini di pusat bantuan di YouTube. Oke. Jika menurut Anda penghapusan ini keliru, silahkan ajukan banding menggunakan formulir di bawah dan akan kami hubungi begitu sumber daya kami tersedia. Harap dipahami bahwa kami juga akan lebih lambat untuk menanggapi permintaan banding. Kami mohon maaf atas gangguan ini. Mengambil tindakan pencegahan ini adalah hal yang benar untuk orang-orang yang bekerja untuk menjaga keamanan YouTube dan komunitas yang lebih luas. Kami menghargai kesabaran semua orang selama kami mengambil langkah ini dan masa yang penuh tantangan. Oke. Dampak pada akun. Penghapusan ini tidak mengakibatkan teguran pedoman komunitas atau hukuman pada akun Anda.
Namun, Anda sebaiknya tetap meninjau semua konten Anda guna memastikan konten tersebut mematuhi pedoman komunitas kami. Jika Anda kembali melanggar, akun Anda akan terkena teguran bahkan dihentikan. Jadi cukup keras ya teman-teman ya, cukup keras teguran dari pihak YouTube ini, karena memang tadi itulah pedoman komunitas tadi agak cukup berat juga bagi mereka gitu. Mereka punya beberapa prosedur yang harus kita patuhi, nggak boleh kita langgar demi menjaga kenyamanan pengguna YouTube yang lain, seperti kayak gitu. Jadi langkah awal mereka jika memang melihat ada kata-kata yang kurang etis atau kata-kata tindak kekerasan, mereka langsung bertindak cepat dengan cara menghapus video dan kemudian mengirimkan kita email gitu. Jadi nggak ada salahnya juga sebenarnya dari pihak YouTube, hanya mungkin kita pemilik kontennya harus lebih hati-hati lagi gitu. Terlebih buat YouTube gamers ya, pembuat konten gaming itu harus lebih hati-hati karena banyak istilah-istilah yang digunakan dalam dunia game itu yang agak-agak kasar mungkin, dan bisa seperti kayak ini kejadiannya, bisa-bisa dihapus gitu karena banyak istilah-istilah kekerasan di gaming-gaming yang ada teman-teman. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita sudah melakukan mengisi formulir mengajukan banding, nanti akan ada muncul email lagi dari pihak YouTube gitu yang menyatakan konten kita ini layak tayang atau enggak ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman pengalaman dari saya. Dan kalau boleh video itu jangan langsung teman-teman hapus, atau jangan langsung mengajukan banding, coba dipelajari dulu isi konten teman-teman itu melanggar atau enggak. Yang kemudian yang kedua, jika teman-teman selama 7 hari tidak mengajukan banding, berarti teman-teman menganggap memang video itu telah melanggar. Namun jika teman-teman menganggap video teman-teman nggak melanggar, bisa mengajukan jalan banding tadi. Oke, demikian sedikit mungkin berbagi pengalaman dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi bahan pelajaran juga buat kita semua agar lebih hati-hati lagi dalam membuat judul pada konten-konten kita, walaupun mungkin isinya nggak sekeras judul kita gitu ya. Oke, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally